Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita Desa Prias Pengantin versi Pak Sasongko. Namun bagi teman-teman yang belum menyimak versi pertama dari Mbak Yuli, bisa menyimaknya melalui link yang sudah saya taruh pada kolom deskripsi. Jangan lupa support juga channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat membacakan cerita horor untuk teman-teman semua. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Saya tidak mengenal Mbak Yuli, tapi apa yang disampaikan Mbak Yuli, saya akui bahwa Desa Prias Pengantin itu benar adanya. Itulah sepenggal kalimat yang dilontarkan oleh Pak Sasongko, atau akrab dikenal dengan nama Pak Soko. Beliau adalah tetua di sana, yang memiliki peran penting bagi kehidupan warga dusun tersebut. Beliau sendiri menjabat sebagai pemangku daerah di sana itu baru sekitar 8 tahun. Sebelumnya posisi itu pernah dijabat oleh mendiang dari Bapak Pak Sasongko. Beliau sudah sangat paham dengan warga dusun tersebut, apalagi beliau lahir di desa itu. Sedari kecil beliau sudah paham dengan seluk-beluk warga sekitar. Beliau juga sudah paham dengan apa yang terjadi di sana. Etnis yang mendiami kawasan tersebut murni etnis Jawa, tidak ada campuran. Semua warganya orang asli Jawa. Letak dusun ini cukup terpencil dan lokasinya tidak bisa dijangkau dengan kendaraan roda 4. Hanya bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 seperti sepeda motor dan ontel. Lokasinya hampir mendekati kaki salah satu gunung aktif di Pulau Jawa. Menurut yang disampaikan oleh Pak Sasongko, biasanya para pendaki yang ingin mendaki ke sana akan melintasi desa ini sebagai medan perjalanannya. Desanya masih sangat asri sekali. Kalian masih dapat menjumpai hutan rimbun di sekitar desa tersebut. Pohon jati tumbuh subur di sana. Semua warganya sangat ramah dan mereka sangat humble kepada orang lain. Terbukti dari cara mereka menyambut kami. Ya, walaupun hanya secara virtual, tapi itu sudah cukup terpampang nyata adanya. Awalnya kami mendapatkan penolakan secara pribadi dari Pak Soko. Kami memaklumi karena bagaimanapun Pak Soko bertugas untuk melindungi privasi masyarakat di sana. Tapi usaha kami tidak berhenti sampai di situ. Bisa dibilang pendekatan kami sedikit memaksa, karena kami sedikit tertarik dengan apa yang pernah terjadi di desa itu. Sampai-sampai banyak desa di sekitarnya menjuluki desa tersebut dengan nama Desa Prias Pengantin. Para orang tua di desa tersebut masih mengenakan kebaya dan ada kandit di perutnya. Lalu mereka juga masih mengenakan kain jarik. Selain itu rambut mereka juga masih disanggul. Pemandangan yang sedikit aneh bagi aku pribadi sebagai orang kota. Mungkin masyarakat di desa tersebut masih menjunjung tinggi budaya mereka. Bukan hanya para orang-orang sepuh saja. Kadang aku juga melihat seliweran anak-anak muda juga mengenakan pakaian yang sama. Lalu Pak Soko pun bilang, mereka yang masih mengenakan pakaian adat sehari-harinya, tandanya mereka berasal dari golongan orang-orang yang ilmunya tinggi. Dari situlah aku mulai paham, ternyata dari segi pakaian saja mereka sudah ada perbedaan. Pak Soko kemudian juga menambahkan bahwa rata-rata orang di sini masih sangat menganut budaya kejawen. Jadi unsur magis khas Jawa itu masih kuat di desa tersebut. Sekarang kita masuk ke sesi penjelasan kenapa dusun tersebut sampai diberikan satu nama yang khas oleh warga dari dusun lain. Dusun itu sebenarnya memiliki nama asli bukan Desa Prias Pengantin. Tapi semenjak tragedi itu, dusun ini segala sesuatunya berubah. Semua warganya yang perempuan tiba-tiba berprofesi sebagai prias pengantin. Karena ada seseorang yang mengutuk desa tersebut sampai akhir hayatnya. Orang itu berbicara,
Siapa saja perempuan yang sudah menginjakan kaki atau lahir dari dusun ini, mereka semua harus menjadi perias pengantin. Dan mereka harus mengabdikan dirinya untuk kebahagiaan orang lain. Barang siapa saja yang tidak menjalankan profesi tersebut, maka aku akan bersumpah, satu dusun akan mengalami kemalangan. Kurang lebih seperti itu sumpahnya. Dulu warga sekitar, khususnya dusun yang disumpahi ini tidak percaya dan menganggap itu hanya bualan orang gila. Sampai akhirnya datang malapetaka pertama. Tiba-tiba semua sawah milik warga dusun tersebut mengalami kekeringan. Benar-benar hanya sawah milik warga dusun itu saja. Sedangkan sawah orang dari dusun sebelah mereka masih baik-baik saja. Namun para warga masih belum mengaitkan kemalangan tersebut dengan sumpah perempuan itu. Lalu datanglah malapetaka kedua, di mana warga satu dusun diserang penyakit yang aneh sampai mengakibatkan kematian beberapa orang. Anehnya wabah itu hanya ada di dusun tersebut. Lagi-lagi dusun yang lain baik-baik saja. Dan malapetaka terakhir, yang menurutku lebih parah daripada kekeringan penyakit ataupun air sumur yang tiba-tiba keruh sampai tidak bisa dikonsumsi, adalah angin puting beliung. Awalnya warga melihat kalau warna awan saat itu berubah menjadi gelap dan sangat gelap. Padahal saat itu kondisinya siang hari, tapi seperti penampakan di malam hari. Suara petir saling menyambar satu sama lain. Tak ada warga yang berani keluar rumah saat itu. Dan tak lama kemudian terdengar sesuatu yang bergemuruh dan suaranya sangat kencang. Semakin lama suara gemuruh itu mulai mendekati rumah warga dan terdengar banyak sekali suara orang yang berlarian minta tolong. Saat mereka melihat adanya angin puting beliung yang sangat besar tiba-tiba muncul di dusun tersebut. Mereka berbondong-bondong keluar meninggalkan dusun itu dan saat sudah keluar dari dusun mereka semua dibuat terkejut. Karena di sekitarnya sama sekali tak terjadi apa-apa. Bahkan sinar matahari bersinar sangat terik, tapi kenapa hanya awan di desa tersebut saja yang terlihat sangat pekat. Dari situlah lambat laun warga mulai percaya, sepertinya sumpah perempuan itu benar adanya. Setelah angin puting beliung itu pergi, mereka langsung membuat acara ruatan ala budaya kejawen di dusun tersebut. Para tetua di sana saling duduk melingkar merapalkan doa. Lalu mereka memotong anak sapi dan darahnya diambil oleh orang-orang dusun itu. Darah yang sudah diberikan doa itu nantinya akan disiram ke tanah di depan rumah masing-masing. Sebelum akhirnya mereka mulai membangun ulang rumah mereka yang roboh terkena angin puting beliung tadi siang. Jadi malamnya para perempuan dan anak-anak di dusun itu tidur bersama-sama di tempat yang katakanlah seperti balai desa. Lalu yang laki-laki saling bahu-membahu untuk membangun rumah mereka dengan bahan-bahan seadanya. Rumah orang dulu mayoritas masih dari besek. Atapnya dari genting yang bahan dasarnya dari tanah liat berwarna merah. Penerangan saat itu juga ala kadarnya. Elektronik masih belum ada di sana. Bahkan untuk penerangan di dalam rumah mereka masih memakai lampu minyak. Sesudah membangun rumah yang roboh, semua warga mulai membuka jasa perias pengantin. Lalu kenapa bisa mendadak? Ada apa dengan mereka? Mendadak karena mereka tidak ingin malapetaka itu datang lagi. Kalau kita di zaman sekarang ingin belajar make up, tinggal download video di YouTube lalu ditonton sambil kita praktekkan. Tapi tidak dengan orang-orang zaman dulu. Mereka harus berbondong-bondong ke kota yang lokasinya lumayan jauh dari dusun tersebut. Karena di kota ada 3 salon yang menyediakan jasa merias pengantin. Saat sudah sampai di kota, mereka langsung berkerumun ke 3 tempat salon itu dan melihat step by step cara merias pengantin pada zaman itu. Sampai-sampai orang yang punya salon kewalahan. Karena kesannya orang-orang di dusun itu sangat absurd. Jadi kadang suka mengundang gelak tawa bagi para pemilik salon. Kurang lebih hampir sebulan lamanya mereka belajar di 3 salon yang berbeda di kota. Dan sedikit demi sedikit mereka kini sudah paham. Sekarang mereka tinggal berpikir bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan uang untuk membeli peralatannya. Tahun 1969 itu mentok merias pengantin seperti apa sih? Tentunya tidak seheboh sekarang. Dulu pengantin diriasnya sangat natural tapi aksen Jawanya sangat dapat. Bahkan banyak juga yang saat menikah tidak merias wajahnya. Ya sebatas ala kadarnya. Tapi meski begitu harga-harga riasannya juga tidaklah murah. Apalagi untuk membeli baju-baju pengantin adat Jawa. Itu juga tidak murah. Intinya modal awal itu mereka tidak gampang. Hingga akhirnya musim panen pun tiba. Otomatis uang mereka sudah terkumpul. Lalu mereka pergi mengunjungi salon tempat mereka belajar dan membeli semuanya yang mereka butuhkan. Hingga tahun 1970 adalah awal terbentuknya desa tersebut menjadi desa perias pengantin.
Dusun ini selalu menjadi tujuan warga sekitar ketika hendak menggelar hajatan pernikahan. Biasanya mempelai pengantinnya selalu minta di make up di tempat ini. Katanya riasan tangan dari orang-orang di dusun itu berbeda dari yang lain. Katanya juga aura sang mempelai pengantin akan jauh lebih menonjol ketika dirias wajahnya di tempat ini. Riasannya tidak seperti main-main. Banyak juga yang percaya kalau orang-orang di dusun ini memakai sesuatu ritual yang dijalankan secara turun-temurun di sana. Tapi untuk yang ini kita akan bahas di akhir. Jadi simak cerita ini baik-baik. Aku bisa katakan perjuangan warga saat itu tidaklah mudah. Mulai dari usaha mereka yang berangkat ke kota untuk belajar merias sampai usaha mereka mencari modal untuk membeli alat rias. Hanya demi terhindar dari malapetaka kutukan perempuan itu. Kalau kata Pak Soko, ini adalah semacam bentuk karma dari apa yang sudah mereka lakukan. Mereka menghina sampai membunuh orang. Mereka main hakim sendiri sampai menghilangkan nyawa seseorang. Iya kalau orang ini memang salah, tapi kalau tidak, warga tidak berpikir sampai ke situ. Meski begitu, mereka juga tidak punya hak untuk main hakim sendiri atas dasar kesalahan orang lain yang mana belum tentu orang tersebut melakukan kesalahan. Daripada kalian makin bingung, kita akan masuk ke alur penyebab utama cerita ini. Dan bersiap-siaplah. Tahun 1968, ada seorang anak muda yang juga warga asli dusun tersebut hendak menikah. Anak muda itu bernama Tarmiji yang saat itu berusia 35 tahun dan Kuntari yang saat itu masih berusia 30 tahun. Keduanya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Keluarga kedua anak muda ini sehari-harinya bekerja sebagai petani dan mengurus sawah milik orang kaya di desa sebelah. Setiap harinya mereka akan diberi upah setengah kilo beras yang nantinya akan mereka masak untuk dimakan. Guna untuk menutupi kebutuhan mereka, setiap harinya mereka akan melakukan pekerjaan yang lain. Tarmiji setiap sore selalu membabat rumput untuk makan ternak milik pemerah susu di dusun sebelah, sedangkan Kuntari akan mengasuh anak-anak orang kaya di tempat yang sama dengan Tarmiji bekerja. Kadang Tarmiji dan Kuntari setiap harinya akan dibayar dengan roti, kadang juga telur, daging ayam, atau bahkan ada kalanya mereka pernah mendapatkan daging sapi dan ikan. Itu semua sudah seperti barang langka bagi keluarga Tarmiji dan Kuntari. Kita masih bisa mendapati orang-orang kaya di dusun sebelah, sedangkan di dusun tempat Kuntari dan Tarmiji terkenal dengan dusun yang masyarakatnya kurang mampu semua. Katakanlah keluarga Tarmiji dan Kuntari berada di urutan paling bawah secara tingkat ekonomi warga di dusun tersebut. Keduanya berawal dari pertemanan hingga mereka memutuskan untuk menikah. Tapi pernikahan mereka tidak berjalan dengan baik. Saat itu untuk mendapatkan penghulu sangatlah susah. Mereka harus ke kota dan membayar beberapa uang sebagai administrasi. Beruntung bapak dari juragan tempat Kuntari dan Tarmiji bekerja adalah seorang penghulu, jadi mereka tidak perlu membayar sepeser pun untuk akad nikah. Tapi yang namanya wanita ya tetaplah wanita, sama halnya dengan Kuntari. Dia ingin terlihat anggun di hari pernikahannya, tapi apalah daya, keluarga mereka tak ada yang mampu menyewa jasa perias pengantin. Sedangkan kurang 3 hari lagi adalah hari di mana Kuntari dan Tarmiji menikah. Saat di malam menjelang hari pernikahannya, Kuntari mencoba mendatangi rumah Mbak Gimah. Jadi begini, sebenarnya dulu di desa itu ada satu orang perias pengantin. Beliau pindahan dari kota dan menetap tinggal di desa itu karena sang suami mengalami kebangkrutan. Kuntari datang ke rumah Mbak Gimah sambil memohon-mohon agar Mbak Gimah bersedia merias dirinya saat akad nikahnya besok. Kuntari saat itu sampai bersujud-sujud kepada Mbak Gimah. Tapi sayangnya Mbak Gimah tidak menyambutnya dengan baik permintaan Kuntari. Mbak Gimah malah membentak Kuntari dan mengusirnya agar jauh dari rumahnya. Dengan isak tangis Kuntari pergi menjauhi rumah Mbak Gimah dan kembali pulang ke rumahnya. Saat di dalam rumah, Kuntari hanya menangis di dalam kamarnya. Banyak mulut yang mempertanyakan sebab dia menangis, tapi tak sedikit pun Kuntari menjawab pertanyaan salah satu dari mereka. Hingga keesokan harinya, tibalah hari pernikahan Kuntari dan akad nikah akan segera dilaksanakan. Para tamu undangan yang tak lain tetangga sekitar mulai berdatangan ke halaman depan rumah Kuntari. Mereka ingin menyaksikan prosesi acara pernikahan Kuntari dan Tarmiji. Waktu Tarmiji datang ke rumah Kuntari bersama keluarganya, respon tetangganya biasa saja. Terlihat Tarmiji hanya memakai kaos oblong berwarna putih dan sarung berwarna abu-abu tua dicampur warna hitam. Begitu pula dengan keluarga iring-iringan yang hanya memakai ala kadarnya sambil membawa seserahan seperti pisang, umbi-umbian dan beras dalam karung. Tak lama setelah kedatangan Tarmiji dan rombongannya, Kuntari pun diarak keluar dari kamarnya.
Kuntari memakai baju kebaya berwarna putih lusuh. Bawahan kain jarik yang bagian bawahnya ada beberapa titik yang berlubang dan rambut Kuntari yang disanggul ala kadarnya. Kuntari keluar kamar sambil menunduk seperti malu dengan banyak mata yang melihatnya. Mirisnya begitu Kuntari duduk bersanding dengan Tarmiji sambil menunggu detik-detik akad nikah, banyak orang yang justru menertawakan keduanya. Tapi bukan serta-merta tertawa lebar, tapi lebih kepada senyum sinis ke arah pasangan muda-mudi ini. Sampai ada yang bilang, "Cocok ya, yang perempuan miskin, terus yang lakinya juga miskin. Nanti akan terbentuk keluarga miskin juga tuh. Lagian kenapa nggak cari laki-laki yang kaya aja sih, biar bisa ngangkat derajat dan keluarganya? Oh iya, lupa. Orang kaya mana mau punya besan miskin kayak gitu," ucap para tetangga sambil tertawa di depan kedua keluarga yang seharusnya bahagia saat itu. Gara-gara mendengar cemoohan setiap orang yang datang membuat hati Kuntari terluka dan dia mulai menangis. Tarmiji yang selalu di sebelahnya mencoba menguatkan Kuntari dan meminta Kuntari agar tidak memperdulikan omongan-omongan mereka. Dan acara akad pun dimulai. Tarmiji mulai mengucapkan sumpah sehidup semati bersama Kuntari di hadapan banyak orang dan setelah itu terdengar suara sah. Meski masih banyak suara yang silih berganti menghina keduanya. Parahnya lagi Mbak Gimah datang bersama sang suami ke rumah Kuntari. Awalnya orang-orang mengira kalau Mbak Gimah dan suaminya hanya sebatas datang sebagai tamu undangan. Tapi ternyata kedatangan Mbak Gimah malah memperburuk suasana pada saat itu. Baru hari itu semua orang tahu sifat asli Mbak Gimah. Karena warga sekitar mengenal Mbak Gimah orangnya baik dan santun. Akan tetapi di hari itu semua orang terbelalak memandang Mbak Gimah. Mbak Gimah dari luar rumah Kuntari pun berteriak, "Semalam gadis miskin itu datang ke rumahku loh. Dia menangis dan memohon agar aku merias dia secara sukarela. Sedangkan aku kan juga perlu makan, apalagi suamiku nggak bekerja. Buang-buang alat makeupku aja. Lagian kalau nggak punya biaya ya jangan maksa keadaan. Berias ataupun tidak juga, gadis itu tetap jelek. Nanti yang ada merusak makeupku aja." Kurang lebih seperti itu ucapan dari Mbak Gimah. Ucapan Mbak Gimah itu justru mendapatkan gelak tawa yang semakin besar dari orang yang menghadiri pernikahan Kuntari. Mendengar mulut tetangganya yang semakin lama membuat hati Kuntari bertambah sakit dan belum lagi cacian demi cacian yang terus diterima Kuntari teriak dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Dia mengurung diri dan tak keluar semalaman dari kamar. Tarmiji yang sedari awal berusaha menahan diri lama-kelamaan juga terpancing. Dia marah karena sikap tetangga-tetangganya itu dirasa sudah terlalu jahat kepada Kuntari. Langsung Tarmiji mengusir semua orang yang ada di situ dan semua orang pergi meninggalkan rumah Kuntari dengan sorak-sorai. Keluarga sudah memujuk Kuntari untuk keluar dari kamarnya, tapi Kuntari tak kunjung keluar. Dari luar mereka mendengar suara Kuntari menangis dari dalam kamarnya. Tapi keluarganya juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya kejadian semalam berlalu begitu saja. Pagi harinya satu dusun dibuat geger dengan berita Mbak Gimah yang meninggal dunia dengan cara misterius. Tiba-tiba tubuhnya ditemukan oleh sang suami meninggal di latar depan rumahnya dengan kondisi mengerikan. Terdapat banyak luka tusukan di perut Mbak Gimah, sampai-sampai tubuhnya bersimbah darah. Otomatis pikiran warga saat itu berpikir kalau Mbak Gimah ini dibunuh oleh seseorang. Dan pikiran orang satu desa langsung menuju ke Kuntari. Tanpa alasan yang jelas mereka langsung melontarkan tuduhan. Kuntari yang tak tahu apa-apa didatangi rumahnya. Ditambah provokasi dari suami Mbak Gimah yang semakin menyudutkan Kuntari. Makin tersulut emosi warga saat itu. Sebagian warga datang ke rumah Kuntari dan sebagian yang lain mengurus pemakaman Mbak Gimah. Warga yang datang ke rumah Kuntari langsung menerobos masuk sampai menggebrak pintu kamar Kuntari. Sehabis itu mereka menyeret Kuntari dengan paksa keluar rumah. Sontak Kuntari merasa kebingungan dengan situasi ramai waktu itu. Banyak mulut yang menyorokinya seorang pembunuh. Kuntari yang masih mengenakan baju pernikahannya digeret oleh warga ke tengah-tengah dusun. Di sana Kuntari dipaksa mengaku perbuatan yang sebenarnya tidak pernah dia lakukan. Berhubung Kuntari tidak merasa membunuh Mbak Gimah, jelas berkali-kali dia akan selalu berkata kalau bukan dia pembunuhnya. Tapi orang-orang ini masih saja menyudutkan Kuntari hanya karena dia pernah dibentak oleh Mbak Gimah. Bisa jadi setelah itu dia menaruh dendam kepada Mbak Gimah dan memiliki rencana untuk membunuhnya. Kuntari pun membantah apa yang dituduhkan oleh warga kepadanya. Di sisi lain Tarmiji dan keluarganya hanya bisa menangis menatap Kuntari sendirian di tengah-tengah kerumunan warga. Mereka mau menolong tapi posisinya sedang dihalangi warga.
Puncaknya ketika warga mulai main tangan dan memukuli Kuntari seorang diri. Kuntari harus menahan sakit karena dihajar oleh orang satu dusun. Bayangkan saja, Kuntari yang tubuhnya sekecil itu harus melindungi dirinya sendiri, apalagi yang memukuli juga kebanyakan bapak-bapak. Dari jauh Tarmiji dan keluarga Kuntari hanya bisa teriak minta semuanya agar berhenti memukuli Kuntari. Tapi tak ada yang mendengar omongan mereka. Kuntari masih terus dihajar sampai babak belur. Setelah puas menghajar Kuntari, mereka langsung menggeret tubuh kecil Kuntari ke sebuah pohon yang letaknya tak jauh dari situ. Terlihat wajah dan tubuh Kuntari babak belur. Banyak darah yang keluar dari mulut, hidung, dan telinga Kuntari. Kuntari terlihat lemas tak berdaya. Tubuhnya digeret layaknya menggeret bangkai hewan. Posisi Kuntari saat itu masih hidup. Dia masih hidup meski sudah dihajar warga sebanyak itu. Bajunya sobek-sobek di mana-mana. Keluarga hanya menangis menyaksikan ketidakadilan ini. Tangan mereka tidak sampai merengkuh Kuntari dan Kuntari yang malang harus menderita seorang diri. Tubuhnya diikat ke sebuah pohon dengan ditampari. Dalam kondisi seperti itu, Kuntari masih disuruh mengaku kalau dirinya yang membunuh Mbak Gimah. Berhubung Kuntari merasa tidak pernah melakukan hal itu, otomatis dia tetap bersikeras dengan jawabannya kalau bukan dia pelakunya. Tapi apalah daya, Kuntari hanya gadis desa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dia tidak punya power apa-apa. Tidak ada uang yang bisa dia pakai untuk menyelamatkan nyawanya. Berkali-kali orang tua Kuntari memohon kepada warga agar mereka berhenti menyiksa Kuntari, tapi jelas suara mereka tidak akan didengar. Warga ini keburu geram dan amarah mereka terlalu berlebihan. Tak pakai lama salah satu warga pun berkata, "Pembunuh juga harus dibunuh." Entah pikiran biadab seperti apa yang mereka pakai. Tanpa bukti mereka menuduh Kuntari menyiksa anak malang itu sampai hampir membunuhnya. Keadilan seperti apa ini? Tak ada keadilan untuk Kuntari. Sangat miris. Dan benar saja, setelah ucapan itu ada seseorang yang menyiram tubuh Kuntari dengan bensin. Terdengar Kuntari menjerit sampai menyayat hati keluarganya. Dan di detik-detik inilah Kuntari mengucapkan sumpahnya, di mana dia bersumpah kalau semua perempuan di desa itu semuanya harus berprofesi sebagai prias pengantin, dan barang siapa yang tidak memberikan jasanya secara sukarela untuk mereka yang tidak mempunyai biaya, maka satu desa akan menanggung akibatnya. Tujuan dari sumpah itu awalnya bagus, hanya ingin meringankan beban anak-anak yang posisinya sama dengannya dan ingin menikah, agar apa yang dialaminya tidak dialami oleh orang lain. Biar tetangganya memiliki sedikit welas asih kepada tetangganya yang lain yang masih kekurangan. Berbagi kebahagiaan dengan orang lain itu pahalanya besar, apalagi membantunya dikala orang itu sedang dalam pertolongan. Kurang lebih seperti itu maksud dari ucapan sumpah Kuntari. Akan tetapi maksud dari ucapan Kuntari berlawanan arah sehingga banyak sekali muncul spekulasi. Ada yang bilang kalau itu adalah kutukan, dan ada yang mengartikan kalau Kuntari ini gila. Sesudahnya mengucapkan sumpah, warga malah menganggap omongan Kuntari ini hanya sebatas bualan semata. Dan tidak pakai lama, beberapa orang mengarahkan batang korek api ke arah tubuh Kuntari. Alhasil tubuhnya langsung terbakar. Terdengar suara jeritan, teriakan bahkan tangisan Kuntari yang kesakitan. Warga malah tertawa riang mengiringi detik-detik Kuntari menjemput ajalnya. Dan akhirnya Kuntari malang meninggal dunia di pohon tersebut dengan menahan rasa sakit api yang membakar tubuhnya. Semenjak kejadian tersebut, dusun itu mengalami banyak sekali kejadian janggal. Banyak warga yang mengaku melihat arwah Kuntari berdiri di bawah pohon bekas dirinya dibakar oleh warga. Setelah kematian Kuntari, Tarmiji menjadi gila. Batinnya sudah tidak sanggup lagi. Titik warasnya sudah dihancurkan dengan kesaksiannya yang melihat detik-detik Kuntari menghembuskan nafas secara tragis. Kuntari yang dia sayang saat itu sudah terbaring dan tak bernyawa dengan tubuh yang hangus semua. Namun ironisnya, seminggu setelah kejadian ada polisi yang datang ke rumah Mbak Gimah. Polisi ini dikirim oleh pihak keluarga Mbak Gimah untuk menangkap sang suami. Ternyata pembunuh aslinya adalah suami Mbak Gimah sendiri. Sebelumnya mereka sudah sering cekcok mulut perkara harta warisan. Sang suami sedang terlilit hutang dan ingin segera menjual rumah yang ditempati mereka di dusun tersebut. Tapi Mbak Gimah menolak karena Mbak Gimah ingin mengambil semuanya untuk kepentingannya sendiri. Dia tidak segan-segan menjadikan suaminya seperti layaknya seorang pembantu di rumah. Mungkin karena rasa sabarnya sudah habis, hari itu sang suami nekat membunuh Mbak Gimah dan melakukan playing victim kepada Kuntari. Warga yang mengetahui hal tersebut sangat terkejut. Mereka semua berhutang nyawa dengan Kuntari. Tapi keluarga Kuntari masih bersedia memaafkan apa yang sudah mereka lakukan kepada Kuntari.
Pada akhirnya keluarga Kuntari memilih pergi dari desa itu dan pindah ke desa lain. Rumah Kuntari mulai terlihat sepi dan kosong. Banyak rumor yang percaya ada sosok Kuntari yang terjebak di dalam rumah itu. Arwahnya siap menuntut balas kepada orang-orang yang membunuhnya. Teror demi teror terjadi di desa itu, hingga pada akhirnya warga mulai hidup di bawah kutukan tersebut.